terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husmana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah, Ramadan telah meninggalkan kita. Luaran yang akan dicapai di bulan suci Ramadan melalui puasa beserta amalia-amalia Ramadan lainnya adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa adalah predikat kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa adalah tiket untuk meraih keselamatan dunia wal akhirat. Takwa adalah tangga menuju pada puncak perjalanan spiritual kita, al-muslimun, yang disampaikan oleh Allah, jangan kamu pindah ke alam kubur, jangan kamu pindah ke alam akhirat sebelum mampu berserah diri kepadaku. Jalurnya untuk menuju pada penyerahan diri, pentauhidan sejati kepada Allah adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Jangan kamu meninggalkan dunia ini sebelum mampu berserah diri kepada aku. Jalurnya adalah salah satunya melalui puasa. Makanya yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang beriman. Orang yang masih berada pada tataran keimanan untuk naik tingkat atau naik ke tangga berikutnya menuju pada ketakwaan sebagai tangga menuju pada al-muslimun. Nah, insya Allah para pemirsa yang serius melaksanakan ibadah puasa akan menggenggam semuanya predikat ketakwaan. Mungkin hanya predikatnya yang berbeda-beda atau standar atau mutunya itu yang berbeda-beda. Tergantung dari keseriusan kita melaksanakan amalia-amalia lain selain dari puasa. Tetapi ayat menyampaikan kepada kita yang melaksanakan puasa insya Allah la'allakum tattaqun. Tetapi memang harus dipaketkan juga dengan qiyamul lail. Bagaimana tarawih, bagaimana kita yang sudah tahajud itu tetap melaksanakan tahajud. Karena begitulah hadis bahwa Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Orang yang serius melaksanakan puasa dengan iman dan keseriusan itu akan terhapus dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Tetapi rupanya hadis itu paket, ada paketnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Jadi para pemirsa yang kemarin itu 20 atau 30 hari atau 29 hari betul memaketkan antara puasa dengan tarawihnya dengan qiyamul lail, insya Allah dia akan menggenggam predikat ketakwaan yang lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan hanya berpuasa saja. Apalagi kalau ditambah lagi, karena banyak amalia-amalia lainnya. Bagaimana memperbanyak interaksi dengan Quran.
membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bagaimana mengkaji makna-makna dari Al-Quran. Ya, karena kalau kita temukan dalam Al-Quran itu minimal ada 3 kosakata yang berkaitan dengan interaksi kita dengan Al-Quran atau hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama Iqra, itu tidak terlalu menuntut kita untuk memahami. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Itu kenalan pertamanya. Rasulullah dengan Allah itu diperintahkan untuk berikra. Apa yang diperintahkan untuk ikra adalah dirinya, disuruh baca dirinya. Kemudian dalam Al-Quran kita temukan juga kosakata tilawa atau utlu. Ya, kita temukan di surah 2945. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Paket antara dirikan salat dan pelajari Al-Quran. Utlu itu bukan hanya membaca, tetapi baca, pahami, dan terapkan dalam kehidupan. Kemudian laksanakan salat, barulah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita temukan juga tadabbur. Tadabbur itu 44 kali, tetapi ada 4 kali yang bersandar pada bagaimana mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu bagaimana kita baca ayatnya, kemudian kita coba menghubungkan dengan apa yang dijelaskan Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa alam yang dijelaskan. Misalnya, ketika Al-Quran berbicara tentang hujan, kita coba kaitkan bagaimana peristiwa hujan itu terjadi, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, kemudian kita kaitkan dengan informasi Al-Quran tentang tanaman, itu namanya tadabbur. Nah, ini yang memadukan dengan tadabbur Al-Quran atau ikra atau tilawah, itu akan mendapatkan insya Allah predikat ketakwaan yang lebih berbobot lagi. Apalagi banyak sekali yang lain kan. Ada bagaimana memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir karena itu juga perintah Allah. Perbanyaklah zikirmu. Ya, meskipun sebenarnya zikir bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi segala sesuatu tindak laku kita yang mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikrullah. Misalnya, kita kemarin melaksanakan puasa, sebenarnya seharian itu adalah zikrullah. Kenapa di dalam puasa itu kita sabar? Sabar karena tidak mungkin sampai puasa kita kalau kita tidak sabar. Sementara sabar itu adalah indikator kebersamaan dengan Allah. Jadi zikir itu kan bisa bersama, bisa mengingat, bisa menyebut. Innallaha ma'as sabirin. Jadi puasa berarti kita untuk bersabar. Berarti sepanjang hari itu hakikatnya kita berzikir. Kemudian puasa juga mengantar kita kemarin itu untuk jujur. Jujur itu adalah zikrullah. Jadi menghadirkan kejujuran adalah zikrullah. Apalagi yang dilatih dalam puasa itu, kita dilatih komitmen taat pada aturan. Taat ya pada aturan untuk mencapai target yang kita sudah tetapkan melalui niat puasa. Yang disampaikan dalam hadis itu bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan,
tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kembali bahwa insya Allah yang melaksanakan puasa dan amalia-amalia Ramadan lainnya itu akan sudah menggenggam predikat kemuliaan ketakwaan. Pertanyaannya, bagaimana kita merawat? Ini harus kita rawat. Karena jangan-jangan nanti kemuliaan yang diberikan Allah sebagai bonus dari bulan suci Ramadan itu akan hilang setelah bulan di luar Ramadan. Sementara keberhasilan ibadah itu minimal ada dua. Yang pertama adalah keikhlasan melaksanakan ibadah. Yang kedua, kita konsisten, kita istiqamah di dalam melaksanakan ibadah. Ini yang sangat penting. Ya, terkadang mungkin kita dengar biar sedikit itu amalan, ketika amalan itu kita konsisten, kita continue melaksanakan, itu jauh lebih berharga dibanding misalnya hanya melaksanakan amalan baik hanya satu kali setelah itu berhenti. Ini perlu bagaimana kita rawat. Nah, kalau kita belajar kemarin dari Ramadan itu ya, hanya 1 bulan, kemudian mengantar kita menggenggam predikat kemuliaan la'allakum tattaqun, hanya 1 bulan. Berarti kita bisa belajar apa sebenarnya yang mengantar kita untuk hanya 1 bulan bisa mencapai predikat kemuliaan. Tentu tidak terlepas dari kurikulum atau metode pelatihan dan pendidikannya yang disertai dengan kurikulum Ramadan. Nah, inilah kurikulum Ramadan ini kita upayakan untuk bagaimana kita tetap lanjutkan. Para pemirsa yang pergi di Ramadan itu hanya puasa wajibnya. Hanya puasa wajib yang pergi ya. Tetapi kita masih ditawarkan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dan jangan lupa para pemirsa, insya Allah Syawal. Itu ada 6 hari puasa Syawal. Nah, setelah itu masih kasih Allah umur yang berlanjut lagi. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Mari kita latih. Jadi pertahankan ini kurikulum untuk bagaimana kita merawat ketakwaan kita. Ada lagi puasa-puasa lain, misalnya puasa Arafah. Latih diri kita. Karena semuanya itu untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semuanya untuk diri kita yang melaksanakan puasa. Dan itu lebih baik seandainya kita bisa konsisten nanti mempertahankan bagaimana melanjutkan puasa kita. Kemudian yang kedua, amalan utamanya kemarin kan Qiyamul Lail ya. Tarawih yang dilaksanakan sholatnya itu sebelum kita tidur kan. Tetapi tahajud masih siap untuk diamalkan. Tarawih memang itu sudah istilahnya sudah tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Tetapi tahajud itu siap untuk diamalkan setiap malam. Setiap malam, setiap bulan. Tidak terikat pada bulan suci Ramadan. Dan ini salat tahajud inilah satu-satunya salat sunnah yang langsung Allah yang menjanjikan ganjaran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah salat tahajud untuk melengkapi salat wajibmu. Niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan maqama mahmuda. Pemirsa, mari praktekkan ini. Bisa kita lanjutkan doanya karena ini anjuran untuk salat tahajud itu kan di surah ke-17 79, Al-Isra 79. Al-Isra 78 itu perintah salat wajib, tetapi Allah menawarkan tambah-tambah salat wajibmu sambalu. Nah,
Kemudian teruskan doanya di 1780 itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lanjutkan ini di luar bulan suci Ramadan untuk jalur kita untuk bagaimana kita dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kalau Allah memuliakan hambanya, tidak ada lagi makhluknya akan menghinanya. Yakin. Jadi lanjutkan ini Qiyamul Lail. Apalagi yang perlu dirawat? Selain tadi puasa, kemudian Qiyamul Lail kita lanjutkan bacaan Quran. Jangan terputus. Hanya rajin membaca Al-Quran, bahkan mengejar untuk 2-3 kali tamat di bulan suci Ramadan. Tetapi setelah lewat bulan suci Ramadan, hilang kebiasaannya itu. Hilang kebiasaan membaca Al-Quran. Mari lanjutkan. Karena Al-Quran ini adalah panduan kehidupan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah panduan kehidupan, panduan cara berpikir, panduan bagaimana bersikap dan bertindak laku, panduan bagaimana kita berumah tangga, panduan bagaimana kita berorganisasi, panduan bagaimana kita bernegara, panduan jadi pemimpin, semua ada di situ. Apa yang perlu dilakukan untuk mengantar, memancing datangnya keberkahan bumi dan langit, itu sudah jelas dalam Al-Quran. Tidaklah seorang pemimpin itu mengarahkan yang dipimpinnya itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi ini semuanya ada di dalam Al-Quran dan itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang kurang dari Rasulullah, bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya mendidik, semuanya ada. Dan apa yang digunakan Rasulullah untuk mendidik, untuk memimpin itu adalah Al-Quran. Inilah perjuangan kita. Mari hadirkan Al-Quran, bukan hanya sekedar bacaan yang terkait dengan agama, tetapi bacaan yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Bacaan yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi sosial. Bacaan bagaimana kita menghargai alam ini, berinteraksi dengan alam lingkungan. Karena ini takwa ini, ya itu sebenarnya 3 jalurnya untuk mencapainya. Ya selain tadi ibadah ritual itu contohnya misalnya puasa. Yang kedua adalah jalur hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas, perbaiki. Nah, satu lagi yang terkadang terlupakan, bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana menghargai tanaman. Bagaimana menghargai air. Bagaimana menghargai seluruh makhluk hidup. Saya ulang, mungkin bumi ini sudah menangis karena ulahnya manusia. Sehingga mungkin hujan datang bukan lagi sebagai berkah. Dia datang pada saat tidak dibutuhkan. Dia datang berlebihan, menyebabkan banjir. Yang disalahkan hujannya, padahal penyebab banjir itu kita yang menempati tempatnya untuk membangun. Penyebab banjir itu karena terjadi kekacauan iklim, anomali iklim. Kekacauan iklim terjadi karena pemanasan bumi. Pemanasan bumi terjadi karena CO2 yang mestinya diikat oleh tanaman lepas ke atmosfer, ke langit. Itulah menyebabkan bumi ini panas. Dan itu akan berpengaruh terhadap iklim. Berpengaruh terhadap pencairan es di daerah kutub sana. Sehingga lama-kelamaan itu daerah-daerah di pinggir pantai itu akan tenggelam. Kenapa? Es di daerah kutub, di daerah Titlis, di daerah Swiss sana mencair. Jadi 3 P diperbaiki ini untuk bagaimana merawat ketakwaan kita. Ya, perbaiki ibadah ritual kita yang dilatihkan di bulan suci Ramadan. Kemudian kita latih ibadah-ibadah sosial kita. Di bulan suci Ramadan ini kan juga dilatih mapa buka, dilatih bagaimana bersedekah. Ada yang wajib, zakat fitrah. Itu adalah tujuannya itu selain untuk diri, itu juga untuk kehidupan sosial. Saling membantu. Kemudian bagaimana menghargai lingkungan, menghargai alam ini. Itu yang diperbaiki, dirawat. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Mutiara Insan Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya ulang lagi, bahwa penting kita istiqamah merawat ketakwaan. Yang kita sudah genggam, saya hakul yakin bahwa semuanya kita menggenggam itu. Cuma hanya derajatnya yang berbeda-beda, tergantung keseriusan kita untuk memaketkan atau memadukan dengan amalan-amalan lain selain puasa. Tentu yang hanya berpuasa, ya kualitas ketakwaan yang digenggam itu beda dengan yang serius juga melaksanakan qiyamul lail, serius untuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ada lagi, serius untuk melaksanakan memperbanyak zikirnya tadi. Tambah lagi satu, memperbanyak salawat. Karena zikir salawat tidak terikat pada bulan, tidak terikat pada tempat. Dimanapun kita berada, kita bisa memperbanyak zikir, kita bisa memperbanyak salawat. Dan salawat itu luar biasa. Karena Allah juga bersama malaikatnya ikut bersalawat. Tidak ada ayat yang kita temukan bahwa Allah itu puasa, Allah itu salat. Tetapi kita temukan ayat, Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Makanya kita dipanggil, yang menganggap dirinya beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimat. Ini yang dirawat juga. Jadi, ya, karena terkadang ini, ya, para pemirsa, saya katakan bahwa dua amalan ini yang tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada waktu, terlupakan. Biar kita sementara jalan, ibu-ibu sementara memasak, ibu-ibu sementara menggendong anak, bisa berzikir, bisa berselawat. Nah ini terkadang terlupakan. Dan itu anjuran, zikir dianjurkan untuk diperbanyak. Ayatnya kan ada. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira famegaiwi zikirmu, perbanyaklah zikirmu. Nah ini, kemudian apalagi yang perlu dilanjutkan di bulan suci, setelah bulan suci Ramadan. Banyak berinteraksi tadi dengan Al-Quran, kemudian perbanyak salawat, kemudian lanjutkan kurikulumnya, kurikulum puasa. Tetap berusaha melatih diri kita untuk jujur, sabar, kemudian taat pada aturan. Karena itu semua yang dilatihkan di bulan suci Ramadan. Apalagi disiplin, itu juga yang dilatihkan kepada kita. Insya Allah ketika ini kita lanjutkan secara istiqamah, kitalah nanti yang bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan, saya biasa bahasakan, ini adalah peta jalan kehidupan yang disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, itu iman itu 534 kali dalam Al-Quran diulang. Dan ada 89 kali itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Koreksi diri kita ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa. Berapa ayat dari 89 itu kita sudah terapkan untuk mengoreksi diri kita. Termasuk ini, berpuasa. Nah itu diperbaiki terus. Tadi saya sampaikan, untuk naik tingkat ketakwaan itu tadi, selain ibadah ritual yang terkait dengan amalan-amalan wajib, kemudian terkait juga dengan interaksi sosial kita, bagaimana hubungan kemasyarakatan kita, hubungan sosial. Saya tambah satu lagi, bagaimana kita menghargai alam, itu yang diperbaiki sesuai dengan rambu-rambu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang sudah gemar menanam tanaman hias, lanjutkan. Itu karena bagian sedekah.
Tidaklah seorang itu menanam tanaman, jangankan dimakan oleh manusia itu tanaman, dimakan oleh hewan pun itu adalah bernilai sedekah. Tanaman itu memberikan oksigen kepada kita. Nah, jadi lanjutkan itu, pelihara. Jadi 3 ya, untuk merawat, meningkatkan ketakwaan kita sampai nanti mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa sebagai tangga menuju pada al-muslimun. Ya, Allah menyampaikan, jangan kamu meninggalkan dunia ini sebelum mampu berserah diri kepada aku. Muslimun itu adalah Islam yang berserah diri. Islam yang semata-mata hanya mentauhidkan Allah. Tidak menserikatkan Allah, tidak menserikatkan Allah dengan jabatannya, tidak menserikatkan Allah dengan harta, tidak menserikatkan Allah dengan kedudukannya, tidak menserikatkan Allah dengan ilmu dimilikinya, sombong dengan ilmunya. Nah, itu namanya al-muslimun. Dan insya Allah ketika kita sudah sampai pada tataran itu, nah, itulah yang akan mendapat undangan khusus dari Allah nanti, perpisahan jasad dengan jiwa, nyawanya dipanggil dengan panggilan terhormat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya kira yang mana Ramadan itu cita-cita, kita cita-citakan semua ini. Hai hambaku yang sudah sampai pada puncak perjalanan spiritual penyerahan diri kepada aku al-muslimun, yang memiliki jiwa yang tenang, al-mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Masya Allah. Para pemirsa ini diundang kita masuk surga. Pasti kita mau semoga masuk surga. Ya meskipun di dalam tataran tasawuf itu, sufi itu bukan lagi surga yang diimpikan. Tetapi bagaimana impian pertamanya adalah bagaimana berjumpa dengan pemilik surga. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, saya kembali lagi, mari rawat ketakwaan kita. Ukuran dari kualitas ibadah, istiqamah, ikhlas. Mari istiqamah untuk merawatnya, tadi dengan beberapa tadi yang saya sampaikan. Mari tetap lanjutkan bacaan Quran kita, lanjutkan puasa sunnah, lanjutkan tahajud, kemudian lanjutkan banyak bersikir, banyak bersalawat. Insya Allah itulah jalur untuk kita meraih keselamatan dunia akhirat. Saya kira itu, sekali lagi para pemirsa, mari kita lanjutkan, mari kita rawat ketakwaan kita, mari kita jaga dengan baik ini kemuliaan yang kita miliki sebagai bonus dari Ramadan la'allakum tattaqun, dan sekaligus sebagai tangga untuk menuju penyerahan diri yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kamu pindah ke alam barzah sebelum mampu berserah diri kepada aku. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan memberikan motivasi kita untuk merawat ketakwaan kita, melanjutkan perjalanan kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.